Karena waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, jadi webinar kita akan mulai. Sebelumnya saya akan sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelum saya sapa di sini ternyata di layar kita narasumber kita Bu Santi sudah hadir. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang. Wah, ternyata sudah hadir dan keynote speaker kita ternyata juga yang energik, Pak Jimmy Gani. Selamat siang, Pak. Semangat pagi. Wah, selalu semangat pagi, bukan semangat siang. Saya harus rubah, Pak. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Baik, jadi sebelumnya yang terhormat dulu para keynote speaker kita. Nanti ada Ketua Umum DPP Aprindo, Bapak Roy N. Mande, yang nanti akan menyusul untuk mengikuti webinar kita. Kemudian juga yang terhormat Wakil Ketua Umum DPP Aprindo, sekaligus Wakil Ketua Panitia Perayaan Hari Retail Nasional tahun 2020, dan juga sebagai Orbitin dalam hal ini oleh Bapak Jimmy Gani. Dan yang kami hormati juga pembicara kita, Ibu Santi Oktavia Utami, owner dari Santika Fashion. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah bergabung dan nanti yang akan ikut bergabung lagi, yang kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perlu kami jelaskan Bapak Ibu bahwa memang webinar ini diselenggarakan oleh Aprindo bekerja sama dengan Orbitin sebagai mitra pelaksana. Jadi webinar ini sebenarnya adalah merupakan webinar series terakhir. Artinya ini webinar terakhir dalam rangka untuk merayaan Hari Retail Nasional tahun 2020. Dari event-event yang sudah dilakukan oleh Aprindo, tidak hanya webinar ini Bapak Ibu perlu kita jelaskan, dan mungkin juga Bu Santi juga adalah bagian daripada peserta. Kita sudah melakukan webinar Hari Retail Nasional, kita sudah melakukan apresiasi kepada toko retail inspiratif, kepada DPD Aprindo Toladan, dan kepada UMKM berprestasi. Nah, salah satu UMKM berprestasi yang mendapat penghargaan dalam Hari Retail ini, salah satunya adalah Santika Fashion. Jadi tidak salah kalau seandainya nanti, ayo Bapak Ibu kita gali ilmu yang sudah dilakukan oleh Santika Fashion sebagai UMKM, sehingga itu menjadi modal dasar untuk kita melihat bahwa perkembangan fashion lokal ini seperti apa. Kemudian kita juga sudah melakukan bazar, pelatihan nasional, dan juga virtual exhibition. Nah, itu adalah sebagian kecil kegiatan yang sudah dilakukan dalam peringatan Hari Retail Nasional tahun 2020 ini. Dan akan diakhiri di bulan Januari tahun 2021. Jadi sebelum kita masuk kepada webinar, Bapak Ibu, perlu kami jelaskan bahwa ada beberapa rules yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa ketika nanti mulai dari awal sampai akhir, webinar ini berlangsung, Zoom Bapak Ibu kita harapkan dalam posisi di mute, atau nanti kalau tidak bisa di mute di tempat masing-masing, maka admin kami akan memute otomatis Zoom Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika berkenan, mungkin videonya bisa dihidupin sehingga kita kayak melihat layar, wah ternyata orangnya ini ya, atas nama Mas Raifin ternyata orangnya seperti ini. Jadi jika berkenan. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak Ibu ketika misalnya narasumber kita memberikan materi, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan terlebih awal pertanyaannya kepada narasumber kita, kepada Bu Santi nantinya, tetapi melalui chat Zoom dulu. Jadi chat publik ya, jadi chatnya ditulis dulu di dalam Zoom. Nanti pertanyaan yang lebih awal tertulis di chat, maka itu yang akan duluan dibahas. Jadi kita pakai urutan ya Bapak Ibu ya. Jadi penanya pertama yang tertulis di chat, maka itu yang akan duluan kita bahas. Kemudian yang terakhir, kita berharap dilarang membuat keributan maupun disengaja maupun yang tidak disengaja Bapak Ibu. Baik, itu adalah beberapa rules yang perlu kami sampaikan dan semoga kita indahkan untuk kita bisa ikuti bersama. Nah, jadi untuk menyingkat waktu dan memanfaatkan waktu, maka kita akan masuk kepada welcoming speech oleh keynote speaker kita. Dalam hal ini oleh Wakil Ketua Umum DPP Aprindo, sekaligus Wakil Ketua Umum Panitia Peringatan Hari Retail Nasional. Siapa lagi kalau bukan tadi yang menyatakan semangat pagi oleh Pak Jimmy Gani. Kepada Pak Jimmy Gani, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih Mas Memo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Selalu kita semangatnya pagi, mau siang, mau malam, pokoknya pagi semangatnya ya Mas Memo ya. Wah, ini terima kasih sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Wabil khusus untuk Ibu Shanti
yang telah berkenan untuk hadir di siang hari ini, di hari Jumat lagi kan, udah menjelang akhir pekan, masih mau sharing-sharing pada siang hari ini. Seperti yang tadi Mas Memo sampaikan, alhamdulillah kita sudah berada pada ujung daripada perayaan Hari Retail Nasional. Jadi Hari Retail Nasional itu sendiri sebetulnya tanggal 11 November yang pertama kali kita rayakan tahun ini. Jadi tanggal 11 November, 2020 ya, ini rasanya masih rasa 2020 gitu ya, soalnya masih lukanya masih terasa gitu di tahun 2020. Jadi kita alhamdulillah mendapatkan anugerah dari pemerintah yang telah menetapkan tanggal 11 November sebagai Hari Retail Nasional yang diselenggarakan oleh Aprindo sebagai satu organisasi, dan sebagai wujud daripada cintaan kita kepada dunia retail, kita kemudian melakukan serangkaian acara ya, seperti yang tadi Mas Memo sampaikan, di mana acara pertama adalah perayaan Hari Retail Nasional sendiri pada tanggal 11 dengan adanya webinar. Alhamdulillah webinar itu sendiri juga berlangsung dengan lancar, dihadiri oleh Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo, kemudian ada 2 menteri, pada saat itu Menteri Perdagangan masih Pak Menteri Agus Suparmanto, kemudian juga dihadiri oleh Menteri pada saat itu Menteri Teten ya, seingat saya ya, yang hadir. Nah, selain itu ratusan teman-teman yang lain. Nah, kemudian kita juga mengadakan beberapa rangkaian acara lagi, termasuk virtual exhibition yang tadi Bu Shanti juga ikuti. Kita juga lakukan eksibisi langsung. Orbitin juga dapatkan kehormatan untuk ikut support dalam hal apresiasi retail nasional, yang mana Aprindo memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh retail nasional yang telah berjasa kepada sektor retail di Indonesia. Kemudian selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada DPD yang terbaik, yaitu DPD Sulut untuk tahun 2020 kemarin. Dan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, dan yang terakhir ini adalah webinar series ini. Jadi ini dalam rangka kita menggandeng, merangkul semua stakeholder dari Aprindo, termasuk ekosistem kita dengan UKM-UKM. Nah, alhamdulillah hari ini salah satu pelaku daripada retail yang tentunya sangat penting gitu ya. Saya many years ago pernah jadi dirut Sarinah. Jadi saya merasakan sekali betapa mitra-mitra kita di Sarinah, khususnya fashion, aksesoris itu penting sekali gitu dalam rangka membangun retail nasional. Dan tentunya untuk itu diperlukan satu ekosistem gitu ya. Dan ini yang kita akan bicarakan, jadi sangat menarik. Nanti insya Allah juga Pak Roy Mandey, Ketua Umum Aprindo, akan join nanti sekitar 2:30. Tapi saya udah excited untuk bisa mendengarkan Ibu Shanti yang tentunya punya pengalaman yang banyak dalam hal fashion lokal ini, untuk dapat sharing-sharing kepada kita semua dalam rangka kita bisa nantinya tentu memperbaiki diri kita, bisnis kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu atas kehadirannya. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga bisa nantinya memberikan manfaat dan dalam rangka kita memperbaiki usaha kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin Pak, berarti kita sudah bisa, berarti nanti Pak Ketua Umum kita masuk setelah nanti masuk pada materi ya Pak. Mohon izin Pak. Jadi berarti betul. langsung sekarang panggungnya Bu Shanti nih berarti Pak. Ya, jadi panggungnya Bu Shanti Persis, untuk silakan. Persis. Oke, siap. Jadi sekarang masuknya kepada pemateri kita yang luar biasa.
Jadi sebelumnya kita dapat catatan CV beliau bahwa mohon izin Bu Santi, nama pemateri kita hari ini adalah Bu Santi Oktavia Utami, Sarjana Teknik. Nah ini luar biasa nih, dari Sarjana Teknik bisa sekarang mengurusi urusan yang fashion, dan fashionnya luar biasa, banyak banget produknya ya. Jadi Bu Santi adalah owner dari Santika Fashion, dan tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa di Hari Retail Nasional, Bu Santi ini adalah salah satu UMKM penerima penghargaan ya, dengan kategori UMKM berprestasi. Nah, ini keren banget ini, Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa dapatkan ilmunya. Kemudian juga Santika Fashion ini bisa dicek di websitenya, ada aktif di media sosial, ada di Instagram, FB, YouTube, dan Marketplace Tokopedia. Jadi produknya banyak banget Bapak Ibu. Ya ada kain batik tulis, eco print, eco batik, eco sibori. Waduh banyak banget lah. Ini banyak banget nanti. Jadi nanti kita akan dengarkan ceritanya dari Bu Santi ini seperti apa. Dan tentu adalah tema kita hari ini adalah membahas tentang menelisik ekosistem pasar fashion lokal. Nah, ini cukup menarik nih. Jadi bagaimana sekarang pasar fashion itu sebenarnya pasarnya seperti apa sih? Kemudian di masa pandemik ini tips and triknya ini ya, tips and triknya ini seperti apa nih Bu? Juru bertahan, kunci bertahan untuk bisa bertahan, dan tentu adalah inovasinya seperti apa. Nah, jadi sekali lagi saya mau dengar, halo Bu Santi. Selamat siang Bu. Tes Bu. Halo. Oke, halo. Oke, sip. Suaranya kedengaran. Jadi tidak menunggu waktu lama, Bu Santi, waktu dan tempat kami persilahkan Bu. Silakan Bu. Oke, baiklah. Nama saya Santi Oktavia Utami. Saya lahir di Pulau Masa Lembu, pulau yang terpencil sekali di antara Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Itu terletak di Kabupaten Sumeneb, 26 Oktober 1976 tahun yang lalu. Saya tinggalnya di Simorukun Gang 6, nomor 14, di Surabaya, Jawa Timur. Pendidikan saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan fashion, yaitu S1 Teknik Kimia ITS. Tapi karena kebetulan saya menggemari barang-barang fashion, akhirnya saya nyemplung juga ke bidang fashion. Baiklah, mungkin kita bisa mulai membuka ini slide-nya. Baik, berarti kita yang tampilkan slide-nya Bu ya? Admin kita ya. Oke, siap. Mungkin ditampilkan presentasi Bu Santi. Baik. Ya, silakan Bu. Baiklah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana suatu fashion lokal bisa merajai pasar, terutama pasar di era nasional ini. Saya adalah owner dari Gayatri. Gayatri adalah merek saya, dan produk saya itu bernaung di bidang Santika Fashion. Seperti namanya, jadi pemiliknya adalah Santi Oktavia Utami. Kebetulan bidang kami itu memperkerjakan para wanita yang merupakan adalah kader-kader PKK. Jadi kami punya kader PKK, kader PAUD, kader lansia. Kami memberdayakan wanita-wanita seperti itu, juga wanita-wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sini kami memberdayakan mereka sehingga mereka dapat berdikari dan dapat menopang perekonomian keluarga. Baiklah, Indonesia itu sebenarnya kaya sekali dengan sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya fashion Indonesia itu kaya sekali dengan berbagai macam seni olah wastra atau kain. Begitu juga dengan craft-nya. Kita punya batik, kita punya sibori, kita punya eco print, painting, baik itu painting 3 dimensi maupun 2 dimensi. Kita juga punya suminagasi, kita punya tenun. Dan itu betul-betul banyak sekali dari Sabang hingga Merauke, itu bentuknya berbeda. Nah, next. Contoh untuk batik. Batik itu kita punya dari Sabang hingga Merauke, itu kita ada batik Aceh, batik Besurek Padang. Terus di Papua itu kita juga mulai punya batik. Di Kalimantan juga ada batik. Di mana setiap daerah itu memiliki batik dengan motif keragaman mereka sendiri-sendiri. Ada yang motif bunga, ada yang motif orang, ada yang motif geometri. Dan itu benar-benar kaya ragamnya. Kalau di jumlah bisa ribuan.
Dan sayangnya ini masih belum dipatenkan. Sementara Jepang dan Malaysia sudah mulai mempatenkan hal ini. Batik Solo berbeda dengan batik Madura. Batik Madura dengan warnanya yang gonjreng, batik Solo dengan warnanya yang soft, batik Pekalongan dengan keragaman motif bunganya, sedangkan batik kontemporer dengan karya-karya abstraknya, baik dengan cap, dengan cipratan, dengan lidi, dengan kuas, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang kita punya berbagai macam batik. Next. Nah, demikian juga dengan wastra tenun. Tenun Indonesia itu sangat kaya sekali. Kita punya tenun Baduy, kita punya tenun Lombok, Klaten, gedok yang Tuban, tenun Medan, di mana mereka menggunakan tenunnya itu ada yang dari bahannya sutra, misalnya yang di Sopeng, ada yang bahannya itu adalah rami, bahannya rayon seperti di Klaten, ada juga yang menggunakan bahannya itu adalah katun. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang merupakan kelebihan daripada wastra Indonesia. Dan ini bisa dibilang hampir tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi ini adalah satu nilai positif di Indonesia. Oke, next. Nah, di Jepang itu ada teknik shibori. Dan ini pun kita adopsi pula. Kita punya nui. Nah, di Indonesia dinamakan sasirangan. Ini terkenal sekali di Palembang dan Kalimantan. Terus ada ikat jumput, kalau di Jepang namanya kanoko. Terus ada wrapple atau arashi. Ada marbling yang dia itu motifnya ada beraturan. Ada juga yang ikatan lipatan atau itajime. Ini Indonesia punya dan kita juga menggunakan berbagai macam motif di dalamnya. Kita sertakan, jadi ada kekhasan di dalamnya. Jadi sudah tidak merupakan melulu ini adalah dari Jepang. Sehingga orang Jepang yang ke Indonesia pun itu jadi excited. Mereka kagum, loh ternyata shibori bisa dikembangkan sedemikian rupa di Indonesia dengan motif-motif Indonesia. Next. Indonesia juga sebenarnya kaya akan keanekaragaman hayati, di mana mereka memiliki berbagai macam tanaman yang bisa digunakan untuk pewarna alami. Karena sekarang tren dunia itu adalah eco-friendly. Jadi fashion yang dia itu ramah lingkungan. Jadi mereka mulai beralih kepada pewarna yang berasal dari lingkungan. Kita punya indigo, baik itu tinctoria, baik itu strobilanthes. Kita juga punya tegran. Kita punya kayu mahoni, akar mengkudu, kulit delima, green tea. Kita punya semua itu. Itu bisa menghasilkan berbagai macam warna yang itu bisa dicampur. Nah, kebetulan orang-orang luar negeri itu lagi gandrung dengan warna-warna yang seperti ini. Terutama warna yang sedang in sekarang ini untuk tren 2021 adalah warna kuning dan juga warna biru indigo. Ini lagi ngetren sekarang ini. Next. Nah, kita sudah punya berbagai macam kekayaan alam. Kita sudah punya berbagai macam wastra. Kita sudah punya berbagai macam teknik. Cuma sekarang masalahnya bagaimana caranya agar kita itu bisa jadi raja pasar nasional. Karena sudah saatnya fashion lokal kita itu merajai di Indonesia. Sudah saatnya UKM Indonesia itu harus jadi tuan di negara sendiri. Karena sekarang ini masih ada juga kadang-kadang shibori tapi masih berasal dari negara lain. Ada batik tapi bukan berasal dari Indonesia, justru berasal dari Thailand dan juga China. Nah, ini kan lucu. Jadi sudah saatnya Indonesia itu harus bangkit, bangga dengan buatan Indonesia sendiri, cinta dengan produksi Indonesia sendiri. Next. Nah, bagaimana sekarang caranya agar pasar lokal itu bisa merajai pasar nasional? Sekarang ini adalah saatnya untuk kita mulai memperkenalkan wastra atau kain Indonesia, fashion Indonesia, di taraf minimal di taraf lokal dulu, kemudian di taraf regional, berikutnya taraf nasional, bahkan kalau bisa ada ke taraf internasional, baik melalui pameran, fashion show, dan sebagainya. Nah, disinilah
fashion lokal ditantang untuk bisa adu. Loh, inilah pasar lokal. Loh, inilah dia brand lokal. Tidak kalah sebenarnya mutunya dengan brand internasional. Baik itu berupa kaos, apakah itu aksesoris, apakah itu shawl, apakah itu scarf. Kita punya brand-brand lokal yang sebenarnya mutunya kalau dipajang di level internasional bisa bersaing. Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan? Disitulah kita tunjukkan di pameran-pameran, di eksibisi. Jadi sudah saatnya sekarang fashion lokal itu mengikuti eksibisi seperti ini. Juga fashion show. Next. Nah, ini yang masih belum banyak dilakukan. Jadi kita sudah saatnya memperkenalkan wastra atau kain Nusantara, begitu juga dengan fashion lokal pada kaum milenial dan juga sivitas akademika. Kenapa? Karena kaum milenial itu kaum yang paling hobi narsis, selfie. Sedikit cekrek, cekrek, cekrek. Dan itu sudah mulai muncul di Twitternya, Instagramnya, Facebooknya. Dan mereka juga hobinya ngomong. Kadang-kadang temennya tanya, "Hey Jack, kamu beli di mana itu kaosmu kok bagus banget?" Nah, bercerita dia, "Wah, saya beli di sini." Nah, dengan memperkenalkan pada kaum milenial, sebenarnya kita punya nilai lebih di situ. Baik dari segi promosi, juga dengan bidang lainnya. Misalnya dalam sivitas akademika, ada baiknya sekarang fashion lokal atau UKM-UKM lokal bekerja sama dengan BLK setempat yang ada, ataupun SMK seperti SMK Batik, atau dengan universitas. Kalau saya di Surabaya, saya sering bekerja sama dengan UNER, ITS, Unibrau, bahkan ada ISI Jogja, kita berkolaborasi bersama, di mana mereka mengadakan program magang, KKN, juga studi. Dari situ kita belajar sharing. Jadi mereka mencari apa yang mereka butuhkan untuk keperluan studinya, kita juga bisa mengajarkan pada mereka, ini loh sebenarnya fashion lokal. Contohnya kemarin pada saat kita bekerja sama dengan Unibrau bidang fashion ya, itu di situ kita memperkenalkan suatu fashion yang mungkin mereka baru mengenalnya, namanya rush dye, tayeng. Bahwa sebenarnya pewarnaan menggunakan perkaratan itu bisa digunakan di dunia fashion lokal. Dan itu mulai digemari. Nah, mereka akhirnya datang untuk membuat skripsi dan belajar. Nah, dari sini akhirnya ada imbal balik antara UKM dan juga sivitas akademika. Next. Nah, sekarang ini karena adanya pandemi, kemungkinan yang namanya pameran offline itu jarang ya. Akibatnya sudah saatnya para UKM itu sudah harus berani terjun di era 4.0, yaitu era online, go digital. Nah, sekarang saatnya kita menguasai media apapun yang ada. Itu kita pasarkan melalui TikTok, Instagram, Smule. Loh, kok bisa pakai Smule? Bisa aja. Jadi kita menggunakan fashion kita, terus ada yang nyanyi, di-share, itu sudah satu merupakan promosi yang lebih. Nah, kita juga bisa menggunakan WA status, WA group, Telegram, YouTube, bahkan juga marketplace di situ. Nah, mau tidak mau, UKM lokal itu sekarang sudah mulai harus belajar IT. Nah, ini kadang-kadang banyak kaum fashion, terutama yang istilahnya yang tua-tua itu masih enggan menggunakan medsos ini. Nah, kalaupun mereka enggan, itulah tadi, mungkin bisa bekerja sama dengan sivitas akademika, anak-anak magang, ataupun kaum milenial, di mana mereka lebih menguasai IT ini. Nah, kitalah sebagai owner nanti yang akan menjelaskan pada mereka apa sih mau kita, mau diarahkan kemana sih fashion kita, bagaimana sih media promosinya. Nah, bekerja sama seperti itu. Jadi ada saling sharing di dalamnya. Next. Nah, sekarang saatnya bagi kita kaum fashion
untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan bergabung dengan berbagai komunitas, organisasi, kedinasan, BUMN, dan kementerian. Misalnya Aprindo, Orbitin, APBJ, Persana, Praba, Persadir, segalanya. Kenapa? Dengan bergabung, kita akan memperbanyak ilmu, memperbanyak teman, memperbanyak relasi, silaturahmi, di mana silaturahmi itu juga bisa menambah rezeki, bisa menambah umur. Nah, di situ. Jadi kadang-kadang ada yang mengupload, oh di sana lo ada pameran. Nah, akhirnya kita tahu ada informasi seperti ini. Ada mungkin yang mengupload, oh di sini ya ada pelatihan misalnya foto produk gratis atau berbayar. Nah, di situ informasi saling di-sharingkan. Jadi istilahnya kita harus mulai membuka diri, tidak lagi menutup diri, introvert. Kita harus mulai bergerak maju dengan bergabung dengan berbagai macam komunitas ini. Saya senang juga dengan adanya Aprindo ini, saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Dengan demikian saya bisa mengenal banyak teman di sini. Nah, kalau di foto saya ini, kebetulan ini adalah saya bekerja sama dengan Pelindo, juga dengan Universitas KKA, Universitas Airlangga, saat itu adalah KKN. Nah, kita mengadakan pameran saat itu di kapal Masdam, Belanda. Jadi kapal Masdam itu datang ke Tanjung Perak dan kita mengadakan pameran di situ. Jadi anak UNER bisa belajar bagaimana sih caranya berjualan terhadap kaum bule ini. Bagaimana sih pasar yang mereka inginkan, warna seperti apa yang diinginkan para bule ini. Mereka mengapresiasikan ilmunya di situ, mengimplementasikan ilmunya di situ. Kalau kita tidak bergabung dengan komunitas atau organisasi, tidak ikut dalam binaan dinas, nah, dari mana kita akan bisa mendapatkan link-link atau channel seperti ini? Jadi di saat inilah teman-teman sudah mulai harus membuka diri dengan segala macam organisasi dan komunitas yang ada di sekitar jenengan semuanya. Di sekitar Bapak Ibu yang ada. Ada yang bersifat mungkin skalanya lokal, ada yang bersifat regional, ada juga yang sudah bersifat nasional seperti Aprindo ini. Next. Nah, inilah yang juga harus dikuasai oleh teman-teman UKM juga termasuk saya. Saya juga masih terus belajar ini. Jadi harus menguasai 7Ps, 7P. Apa saja di sini? Ada proses, produk, price, place, promotion, people, dan physical evidence. Sampai detik ini pun saya masih terus belajar untuk 7Ps ini. Karena 7Ps ini selalu berkembang dan berkembang. Next. Nah, di dalam proses, Bapak Ibu pasti memiliki proses di dalamnya. Bapak Ibu sudah mulai harus menentukan bagaimana sih SOP, standar operasional produk dari jenengan. Misal, Bapak Ibu membuat Shibori, langkah apa yang harus dilakukan agar ini bersifat standar? Jadi jangan sampai nanti yang satu kualitasnya seperti ini, nanti pegawai yang satu lagi kualitas seperti ini. Kalau bisa, dalam 20 produk itu standarnya sama. Berikutnya, mekanismenya bagaimana? Apakah sistemnya adalah batch, ataukah itu adalah continue? Dalam artian, apakah Bapak Ibu nanti produksinya hanya berdasarkan pesanan saja, atau Bapak Ibu juga nanti berdasarkan terus-terusan kita menyetok. Walaupun tidak ada pesanan, kita tetap menyetok. Itu namanya continue. Nah, terus alur aktivitas Bapak Ibu ini seperti apa? Misal, saya punya kain. Kain ini kebetulan ada tenun gedok. Nanti tenun gedok ini akan saya apakan? Apakah saya Shibori, saya batik, saya ekoprint, atau saya apakan? Setelah misalnya saya Shibori, Shibori apa yang akan saya pakai? Apakah Itajime? Apakah Kanoko? Setelah saya jadikan misalnya Shibori Itajime, warna apa yang akan saya gunakan? Apakah warna sintetik ataukah warna alami? Alur seperti ini, diagram seperti ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Dan ini kalau bisa dipajang di rumah produksi Bapak Ibu sehingga semua karyawan itu bisa mengetahui, oh ini loh SOP kita, oh ini loh mekanisme kita, oh ini loh alur diagram kita. Next.
Nah, untuk produk, bagaimana sih kualitas produk kita? Bagaimana kuantitas produk kita? Apakah dia hanya skalanya kecil, misalnya per hari cuma 10, ataukah dia skala mulai sedang, misalnya 100, atau mulai gede, 500 ke atas? Kenapa? Karena ini berhubungan sama supply and demand. Jangan sampai nanti kita diminta, ada dinas, wah dia bikin tender 100, tapi tiap hari, lah Bapak Ibu cuma sanggupnya misalnya 50. Nah, yang 50 dicarikan kemana? Nah, di sini kita harus mulai menentukan berapa sih kuantitas kita. Berikutnya, kontinuitas ya. Jadi, kesinambungan. Nah, kadang-kadang di era yang pandemi ini, banyak mulai UKM-UKM ini beralih fungsi. Jadi, ada beberapa teman saya itu sudah nggak berjualan lagi di bidang fashion, tapi mulai di bidang lainnya, mamin. Akibatnya kontinuitasnya itu terhenti. Sementara branding itu tetap jalan. Nah, seharusnya produksi itu tetap dilaksanakan, walaupun mungkin hanya sekedar asal ada, sehingga tidak menggerogoti modal yang ada. Jadi kontinuasi itu tetap berjalan. Jadi pasar langsung tahu, wah UKM ini tetap ada, UKM ini tetap eksis. Seperti itu. Berikutnya adalah branding. Branding di sini adalah branding produk dan juga branding dari personalnya. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kita upload di medsos. Karena apa yang kita upload di medsos itu mencerminkan kepribadian kita. Jangan sampai kita mengupload di media sosial kita yang personal, kita berbicara banyak, hate speech. Orang akan tahu, wah orangnya aja kayak gini, produknya kayak gimana sih? Nah, seperti itu. Jadi kita sudah harusnya mulai membranding diri. Karena branding personal akan berhubungan juga dengan branding produk. Ini sangat berkaitan sekali. Jadi bisa dibilang jempolmu adalah harimaumu. Kali ini, tolong kalau bisa jagalah untuk medsos kita, baik itu Twitter, IG, kita sudah mulai membranding personal. Nah, dengan adanya branding personal yang baik, nanti ini akan melahirkan branding produk yang juga baik. Berikutnya adalah packaging. Packaging mana sih yang cocok untuk kita? Apakah fashion kita itu berbau istilahnya menengah ke atas? Apakah ini untuk menengah ke bawah? Itu biasanya bisa dilihat dari packaging kita. Jadi penentuan packaging ini harus benar-benar kita pertimbangkan dengan sebaik mungkin. Karena ini berhubungan dengan cost dan juga berhubungan dengan branding. Berikutnya adalah service. Bagaimana service kita terhadap customer, baik itu selama pelaksanaan dan juga after sales. Karena ada juga beberapa fashion itu yang saya lihat, dia memiliki after sales yang sangat bagus. Di mana barang yang sudah rusak, dia bersedia untuk memperbaikinya. Jadi ada beberapa UKM fashion koper, juga tas, itu dia menggunakan after sales seperti itu. Nah, ini juga tergantung dari kemampuan modal dan juga kemampuan SDM yang ada di UKM masing-masing. Yang terakhir adalah fitur. Nah, misal sebuah kacamata aja. Kacamata itu fiturnya nggak ada yang sama. Ada yang kacamata untuk baca fiturnya, ada yang kacamata itu punya lensa Polaroid, ada juga yang ada untuk surya, ada juga yang dia bisa kalau di siang dan di tempat terbuka, itu lensanya akan berubah. Itu dari segi kacamata. Bagaimana dengan kain? Nah, sekarang itu di Balai Batik ini sedang mengembangkan suatu fitur untuk kain yang saya bilang unik. Yaitu dia mulai mengembangkan kain yang higienis. Dia mencampurkan kainnya itu dengan menggunakan ZNO. Jadi kain itu setelah pencucian berapa kali, ini masih antibakterial. Nah, untuk era pandemi seperti ini kan kayaknya menarik. Nah, fitur-fitur seperti ini yang harus mulai kita cari, kita kembangkan sebagai fashion lokal. Next. Price, harga. Nah, strategi harga bagaimana sih yang kita inginkan?
Apakah kita akan mencapai menengah ke bawah ataukah menengah ke atas? Kalau kita mencari yang menengah ke atas, berarti ini harus berhubungan dengan kualitas. Kualitasnya benar-benar harus yang the best, dia harus unik, dan dia harus eksklusif. Jadi bukan pasaran. Karena kaum menengah tidak suka, kaum menengah ke atas tidak suka kalau fashionnya dia dikembari. Seperti itu. Nah, diskon. Berapa sih diskon yang bisa kita berikan? Jangan sampai nanti konsumen mintanya diskonnya 50%, sementara BEP kita 60%. Toroklaan kita. Nah, pemberian diskon ini juga harus kita hitung berdasarkan harga tadi. Jadi strategi harganya benar-benar harus diterapkan. Cara pembayaran bagaimana yang Bapak Ibu inginkan? Apakah COD? Apakah harus bayar duluan? Ataukah pakai down payment? Karena ketiganya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ada yang untung di konsumen, tapi menggiriskan di kita. Contoh, COD. Kalau barangnya dikembalikan oleh konsumen, tentu kita sebagai UKM merasa rugi. Tetapi sebaliknya, konsumen merasa ada jaminan di situ. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya dibayar duluan di depan, ada jaminan untuk kita sebagai UKM, bahwa kita nggak akan dibohongin. Karena ada satu case kemarin, seorang UKM Tenun Baduy, dia dibohongi oleh customer-nya, di mana sudah memaketkan sampai 2 juta. Padahal UKM ini UKM kecil. Tapi dia berani COD. Ternyata barang diterima tapi tidak dibayarkan. Akhirnya terjadi perang di medsos. Nah, seperti ini. Jadi cara pembayaran bagaimana itu tergantung dari UKM masing-masing. Karena ini juga menentukan dari kelangsungan hidup kita. Next. Place. Nah, berjualan di manakah kita? Karena berjualan di pinggir emper jalan tentu akan berbeda dengan berjualan di pameran, hotel, kapal pesiar. Ini tergantung pada cara kita mendisplay barang. Nah, jangkauan pasar. Jangkauan pasarnya kita ingin seperti apa? Itu tergantung dari kemampuan kita. Apakah jangkauan kita baru bisa mencapai pasar lokal, pasar regional, nasional, ataukah bahkan sudah internasional? Ini tergantung dari promosi kita, tergantung dari bagaimana caranya kita berjualan, juga dari branding kita. Transportasi. Nah, kadang ada UKM, dia pokoknya jual asal murah. Dia tidak menghitung transportasi. Begitu nanti yang dijualnya itu ada lokasinya jauh, dia baru bingung. Jadi dalam berjualan, hendaklah cost untuk transportasi itu dihitung. Jadi jangan sampai kita untung di depan, tapi di belakang nanti kita rugi. Kok kayaknya kita ini omsetnya banyak, tapi kok saya tekor ya? Karena ternyata cost untuk transportasi itu belum dihitung. Nah, gudang penyimpanan. Nah, ini yang bagi UKM-UKM yang dia itu mekanisme produksinya adalah continuous. Jadi dia terus-menerus, continue. Dia sebaiknya mempunyai gudang penyimpanan, di mana gudang ini, karena sekarang musim banjir, tolong diperhatikan untuk ketinggiannya. Karena sekarang musim hujan, tolong juga diperhatikan untuk kelembapannya. Jangan sampai berjamur, berkutu, dan sebagainya. Begitu juga dengan channel. Nah, ini mempengaruhi sekali dalam kita berjualan. Semakin banyak channel kita punya, maka semakin banyak juga jalinan silaturahmi jual beli itu kita lakukan. Jadi mulailah sekarang membuka diri seluas-luasnya. Karena kadang-kadang ada orang, dia itu dari kota-kota besar, tapi justru dia kalah bersaing dengan orang-orang yang berada di daerah, entah itu di Tulungagung, misalnya di Bojonegoro. Kenapa? Karena ternyata channel-channel di sana lebih gede. Di Indramayu, kadang-kadang channel di sana lebih gede. Karena kemampuan dia untuk berinteraksi. Oke, next. Promosi. Nah, ini
Promosi sangat kita perlukan. Yang paling utama itu adalah foto produk. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki foto produk yang baik? Karena saya sering masih melihat ada foto produk tas cantik banget EcoPrint, tapi motonya di lantai. Padahal kualitasnya saya rasa itu bagus banget. Jadi sebaiknya untuk foto produk mulai dipersiapkan bagaimana sih cara foto agar ini terlihat elegan. Karena ini barang fashion. Nah, media sosial seperti apa yang kita punya? Kita mulai aktifkan itu. Iklan. Nah, ini sudah mulai banyak ya, kayak IG advertisement, terus ada FB segala macam yang punya seperti ini. Nah, ini tergantung dari budget Bapak Ibu masing-masing. Tapi seandainya memang kita masih skala kecil, tanpa iklan pun, selama kita masih bisa mengaktifkan FB, IG, fanpage, Twitter, WA status, itu kita masih bisa sebenarnya, walaupun tanpa iklan. Tapi di mana kita nanti sudah berskala nasional, kalau tanpa iklan sepertinya masih kurang. Sales promotion, nah ini kita butuh orang-orang yang betul-betul jago handle di bidang ini. Nah ini biasanya kalau UKM kita udah berskala gede. Endorsement, nah ini juga kita butuh. Kalau mungkin UKM kita masih skala kecil, kita bisa pakai endorse yang mungkin masih level kecil. Tapi kalau untuk UKM yang fashionnya levelnya gede, mungkin sudah mulai pakai yang sekelas Syahrini, tapi tentu saja dengan budget yang sangat besar. Jadi istilahnya ada harga, ada rupa. Tapi sebenarnya untuk endorsement ini, pintar-pintar bagaimana kita caranya menggunakan ini sesuai dengan budget kita, tapi kita maksimalkan. Next. Nah ini banyak yang teman-teman lupa, physical evidence, bukti fisik. Apa sih bukti fisik kalau kita itu punya UKM? Karena banyak teman-teman UKM itu begitu dikunjungi oleh kepala dinas, tokonya itu nggak ada. Dia nggak punya toko, dia nggak punya rumah produksi. Padahal dinas BUMN tuh kadang-kadang dia tiba-tiba sidak. Nah, kita sebaiknya mulai sekarang paling tidak menjadikan rumah kita sebagai butik. Dengan penyusunan yang baik, kita bisa kok punya butik di rumah sendiri. Dari barang-barangnya juga tidak mahal. Dengan bambu, dengan kayu yang kita bikin sendiri. Jadi mulai sekarang, kita susun butik store toko kita sebaik mungkin. Karena sekarang setiap kali ada kurasi dari kementerian ataukah IGDS ataukah dari mana-mana, itu kadang-kadang kurasi yang diminta adalah bukti fisik adanya store, toko, rumah produksi. Begitu juga dengan dokumentasi portofolio. Nah, ini misalnya kalau Bapak Ibu pernah bekerja sama dengan desainer ternama, misalnya dengan Oscar Lawalata, atau dengan Itang Yunas, atau dengan Ari Arka, mungkin Bapak Ibu sudah mulai bisa mendokumentasikan itu sebagai salah satu dokumen portofolio. Saya loh pernah joinan sama ini, saya pernah loh kerjasama dengan ini, seperti itu. Batik saya pernah loh dipakai sama si A untuk fashion show di misalnya di Paris. Nah, itu adalah dokumentasi portofolio. Stok produk. Nah, sebisa mungkin kita sebagai fashion itu memiliki stok produk yang cukup walaupun di masa pandemi ini. Jangan sampai nanti pada saat disidak oleh dinas ataupun TV, kadang-kadang ada TV yang ingin meliput, ternyata kita nggak punya stok produk. Karena sistem kita batch, sistem kita hanya berdasarkan pesanan. Nah, terus yang mau diliput apa? Seperti itu. Jadi minimal kita punya stok produk. Sehingga pada saat kita akan diliput atau bagaimana, kita tetap punya. Next. Nah ini, people, sumber daya manusia. Karena produk kita tergantung dari kualitas sumber daya kita. Kemampuan sumber daya kita. Kalau kemampuannya tidak sama, otomatis kualitas barang itu juga tidak sama.
interaksi antar SDM itu juga berpengaruh. Kalau seandainya kita punya 10 SDM, yang 2 berantem, apa kita akan nyaman? Tentunya tidak. Jadi sebaiknya kita mulai membuat SOP bahwa walaupun mungkin terjadi sesuatu, tetapi pada saat produksi tidak boleh membawa urusan pribadi. Sebagai contoh, saya ini sering sekali mengalami soalnya. Pada saat proses pounding itu adalah memukul kain dengan menggunakan palu. Di dalam ekoprint itu sering sekali, terutama sutra. Pada saat SDM saya itu ada yang ngamuk dengan salah satu temannya atau dengan suaminya, itu terbawa di emosinya. Walhasil sutra yang dia pounding itu akan bolong. Nah, kadang-kadang saya menggunakan sutra itu ada yang dari Turki. Dan itu per meternya 200.000. Wah, saya langsung pusing. Ini gimana ini? Jadi saya sudah mulai harus membuat SOP yang berhubungan dengan interaksi SDM untuk meminimalis hal seperti itu. Berikutnya adalah pelatihan SDM. Nah, jadi kalau ada pelatihan SDM, sebaiknya SDM kita diikutkan. Contoh misalnya fotografi. Jadi jangan ownernya melulu yang ikut fotografi. Jadi sebisa mungkin SDM-nya pun ikut pelatihan fotografi, misalnya videografi, terus bisa juga tentang website. Mereka mulai dilatih. Karena kekuatan SDM itu adalah kekuatan UKM kita. Begitu juga dengan rekrutmen SDM. Jangan sampai nanti kalau kita merekrut SDM tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi spek-speknya sedari awal itu sudah harus kita tentukan. Spek seperti apa sih, SDM seperti apa sih yang kita inginkan? Apakah berdasarkan stratanya, ataukah berdasarkan kemampuannya? Karena ada juga dia mampu membatik, tapi dia bukan S1. Ada lagi yang dia itu S3, tapi ternyata dia tidak bisa membatik. Nah, seperti apakah yang Bapak Ibu inginkan? Itu tergantung dari SDM itu akan ditempatkan di mana? Di produksi-kah? Di manajemen-kah? Di keuangan-kah? Atau di bagian promosi? Next. Nah, demikianlah tadi hal-hal yang bisa kita lakukan di UKM lokal supaya kita bisa berjaya menguasai pasar-pasar minimal lokal, regional, berikutnya insya Allah nasional dan internasional. Baiklah, demikianlah tadi sedikit pemaparan saya. Baik, paparan yang luar biasa, Bu. Jadi saya aja, tekniknya keren banget ya. Sesimpel itu, tapi ternyata perlu untuk nih di sini di teman-teman semua, Bapak Ibu semua, yang mungkin juga memiliki usaha di bidang yang sama dengan Bu Santi, atau memang mau terjun ke bidang yang seperti Bu Santi geluti sekarang. Nah, jadi memang sangat menarik nih, Bu ya. Jadi entah ini teman-teman Bapak Ibu semuanya sedang fokus kepada presentasi Bu Santi, sehingga tidak ada pertanyaan yang terchat di dalam Zoom. Jadi silakan saja buat Bapak Ibu, kita sekarang masuk kepada sesi pertanyaan ya. Waktu kita masih ada waktu kita lagi sekitar 10-15 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya seputar tadi pemaparan materi ataupun seputar usaha yang dijalani oleh Bu Santi, mungkin kepada Bapak Ibu, kami persilahkan langsung aja Zoom-nya di unmute untuk diaktifkan langsung, disampaikan pertanyaannya. Kalau ada? Mas Bemo, saya mau tanya sama Bu Santi. Wah, langsung Pak Jimmy. Silakan Pak, sangat terbuka pintunya. Silakan Pak. Silakan Pak. Waduh, keren banget Bu Santi. Bukan hanya teknik aja yang dikuasain, Setuju tapi Pak. juga manajerialnya. Nah, ini kita kan di 2020 tuh banyak mengalami kontraksi ya di bisnis. Kalau Ibu strateginya apa kemarin untuk bisa survive? Ini terpengaruh nggak bisnisnya dan bagaimana untuk bisa menyiasati? Kita sangat terpengaruh, benar-benar sangat terpengaruh sebenarnya. Bahkan kita nggak nyangka bahwa COVID itu bisa memukul kami dengan sedemikian rupa. Karena bulan 3 itu kami masih pameran di 3 tempat saat itu. Setelah kita pameran, tahu-tahu ada PSBB. PSBB-nya langsung 3 jilid lagi.
Dan itu sangat mempengaruhi kami, di mana kami yang biasanya produksi itu sebulan bisa sampai 500 pieces sampai 1000 pieces, akhirnya mandek. Nah, akhirnya kita kan harus mulai jaga jarak. Biasanya kan 10 orang, 15 orang ngumpul bareng. Ini gimana caranya supaya kita tetap bisa produksi? Akhirnya kita mulai membuat SOP. Misal, yang biasanya batik shibori dikerjakan di sini bisa dibawa ke rumah, tapi dengan syarat pengolahan dari saya, misal seperti itu. Penjahitan misalnya seperti ini, biasanya dikerjakan di sini. Nanti boleh dibawa ke rumah. Tapi setiap ini tolong saya di Zoom atau saya di WA untuk melihat perkembangannya seperti ini. Jadi saya memantau lewat daring akhirnya. Itu untuk yang SOP-nya. Sedangkan untuk penjualannya, sebelumnya kita itu tidak tertarik untuk memasarkan di bidang online. Karena kadang-kadang orang-orang masih bertanya, kok mahal sih? Padahal kita bilang ini dari sutra. Sutranya seperti apa? Sutra saya lo murah, cuma sekian. Nah, saya bilang sutra saya ini ada yang dari China, ada yang dari Turki, ada juga dari Sopeng, ada juga yang dari Sumatera. Nah, seperti itu kadang-kadang kita ada unsur nego dulu, nego harga, melihatkan sampel barang. Karena melihat langsung memegang barangnya itu kan beda kadang-kadang. Sama-sama sutranya, tapi kadang-kadang kualitas nggak sama. Nah, itu akhirnya kita mulai belajar online di situ sebenarnya. Akhirnya saya mulai memperkerjakan semua pegawai saya itu wajib bisa fotografi. Jadi barang itu sudah mulai bisa difoto. Terus mulai belajar yang namanya makeup artist. Dulu kita nggak menguasai itu. Akhirnya siapapun di make upin itu. Walaupun mungkin asisten pribadi saya, terus tetangga saya comot semua, daripada kita harus membayar model yang mahal. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai menekan cost dengan cara itu. Jadi yang biasanya kita pakai makeup artist, kita sekarang jadi makeup artist sendiri, mempelajari sendiri seperti itu. Jadi kita mulai mengadakan reduksi di bidang cost. Yang itu tadi, kita butuh untuk pelatihan-pelatihan. Jadi anggota-anggota saya sudah mulai dilatih seperti itu. Oke. Baik. Ada yang sampai di ini nggak Bu? Dikeluarin atau di iniin? Pegawai? Pegawainya ada yang sampai di layoff? Untuk 1 bulan pertama itu kita masih coba bertahan. 2 bulan kedua itu saya mulai merumahkan separuh akhirnya. Akhirnya bulan ketiga kita mulai gimana caranya supaya tidak merumahkan, tapi kita memakai sistemnya itu beda. Jadi misalnya kalau dia bisa menjualkan di bidang online, dia akan kita beri komisi yang lebih. Nah, jadi seperti itu. Jadi akibatnya kan mereka tidak dirumahkan, jadi mereka jadi yang biasanya di bidang produksi juga merangkap di bidang promosi, di bidang penjualan. Jadi mereka juga bisa mendapatkan dari bidang komisi seperti itu. Gimana, Pak? Keren. Baik, jadi, saya aja cukup tertarik juga ya, Pak. Cukup tertarik, Pak. Ya, Pak? Ya. Jadi agile ya, lincah. Jadi lincah Bu Santinya. Iya, jadi istilahnya kita bisa karena kepepet. Allah bisa karena kepepet kita semua ini. Kalau dibilang pegawai saya itu ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA. Tapi kita akhirnya mewajibkan mereka itu harus bisa fotografi, videografi, Canva, di mana nggak semua orang itu mau mempelajari hal-hal seperti itu. Apalagi merasa, saya sudah umur 60 tahun, Bunda Santi, nggak seperti itu. Karena kan mereka bergeraknya di bidang posyandu, PKK, Bunda PAUD, nah seperti itu. Tapi karena kepepet, dan mereka butuh pekerjaan, ya mereka harus mau mempelajari hal seperti itu. Jadi mereka akhirnya belajar dari anaknya. Saya bilang, Bu, bisa belajar dari anaknya. Jadi saya ngumpulkan mereka, saya latih caranya fotografi seperti apa, kayak gini misalnya. Kadang juga kita mendatangkan pelatih dari luar, seperti itu. Akhirnya mereka bisa sendiri videografi. Loh, keren juga, malah lebih keren dari saya akhirnya. Keren. Kepepetologi itu namanya Memo. Jadi memang pada intinya sih Pak, kuncinya adalah minggu lalu
yang berhubungan dengan kuliner adalah inovasi dan menggunakan manajemen kepepet ya, manajemen kepepet tapi bukan dalam arti kabur, artinya kabur dari kondisi, tetapi malahan menghantam kondisi, melawan kondisi, menghadapinya. Jadi sama juga dengan Bu Santi, dan itu menarik Bu. Jadi menarik, mudah-mudahan teman-teman yang juga atau Bapak Ibu yang juga memiliki UMKM yang sudah hadir di sini bisa mendapatkan sebuah ilmu, pelajaran, dan mungkin bahkan bisa dicontohi untuk bisa, karena semua sekarang Bu, mau usaha yang besar, yang menengah, yang kecil, itu semuanya pada mencari celah untuk bisa menghadapi sebuah tantangan, sebuah yang luar biasa di masa pandemi ini. Nah, mohon izin Pak, ternyata Pak Roy sudah bergabung. Pak Roy, kita sapa. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Jimmy, Bu Santi, dan juga partisipan semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, silakan diteruskan. Saya masih mengikuti ya. Baik, sebelum nanti ada sambutan dari Pak, mohon izin Pak Roy, kita menginfokan bahwa acara sudah kita mulai Pak, bahkan sudah mendekati waktu, dan mohon izin tadi pemaparan dari Bu Santi sudah disampaikan dengan menarik. Jadi sebelum masuk ke Pak Roy, kalau ada tambahan dari Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, satu pertanyaan lagi kami persilahkan. Baik, jadi langsung saja Pak, mohon izin kepada Pak Roy, kami berikan waktu Pak memberikan sambutannya, karena tadi dari awal sudah dijelaskan oleh juga Pak Jimmy mengenai bahwa ini rentetan kegiatan Aprindo, dan kami berikan waktu dan tempat kepada Pak Roy dari Ketua DPP Aprindo. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Memo. Ya, pertama-tama apresiasi buat Orbitin dan tim serta Pak Jimmy Gani tentunya, yang terus mendorong semangat kita dan optimisme kita dalam masa-masa pandemik. Saya pernah mungkin menyampaikan dalam series webinar kita bahwa obat utama dalam masa pandemik yaitu semangat, ya, semangat dan optimisme. Karena tentunya dengan semangat maka kita juga mau menjaga kesehatan, mau menjaga jarak, memakai masker, ya, karena kita semangat untuk sehat. Kemudian dalam usaha atau dalam aktivitas kita juga perlu vitamin semangat dan optimisme, karena situasi kondisi memang penuh dengan tantangan. Tapi bukan berarti kita tidak ada solusi, tidak ada satu harapan bahwa kita akan lebih baik lagi, ya. Apalagi sekarang vaksin sudah mulai diedarkan dan kita punya optimisme tentunya bahwa memang vaksin ini segera disebarkan di seluruh masyarakat dan COVID-nya bye-bye dari Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan dalam semangat dan optimisme kita. Baik, mungkin tadi sudah luar biasa pasti disampaikan oleh Ibu Santi dan juga Pak Jimmy mengenai kaitan bagaimana kondisi atau situasi untuk bisnis fashion, ya, atau bagaimana ekosistem bisnis fashion. Kalau webinar series yang lalu kita berbicara mengenai bisnis pangan, ya. Jadi kalau ada bisnis pangan, ada bisnis sandang, ya. Karena apa? Karena memang ini kebutuhan pokok hakiki dari setiap kita. Dan kita sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis masuk di jalur yang tepat, karena bisnis pangan dan bisnis sandang itu tidak akan pernah hilang selagi kita semuanya tentunya membutuhkan makanan, minuman, membutuhkan pakaian, ya. Ada satu lagi yang nggak mungkin hilang, yaitu papan. Nah, jadi bisnis pangan, sandang, dan juga papan itu nggak akan hilang dari permukaan bumi kita ini, karena memang pasti digunakan, pasti dipakai. Situasi apapun, ya, situasi pandemi, situasi non pandemik, situasi perang pun, ya tetap harus ada itu, ya, karena memang itu bagian hakiki dari kita semua. Baik, dalam membangun ekosistem tentunya ada beberapa hal yang mungkin sudah tadi disampaikan. Saya hanya inserting saja atau menambah sebelum nanti di akhir penyampaian saya, insight saya akan berikan satu slide saja mengartikan substansi daripada fashion, ya. Kita akan berbicara sekarang fashion. Nggak apa-apa memakai bahasa luar sedikit, tapi yang penting hati dan semangat bangga pada Indonesia tetap ada pada setiap kita. Ya, jadi ekosistem
ekosistem, kalau kita bicara ekosistem berarti ini kita berbicara integritas ya, dari bagaimana hulu, bagaimana antara, dan bagaimana hilir. Nah, kalau kita retail tentunya berada di sektor hilir atau di sektor yang langsung berhubungan dengan penjualan kepada konsumen. Nah, tetapi hilir tidak bisa berdiri sendiri karena memang harus ditopang dengan sektor yang lainnya, yaitu sektor hulu yang memproduksi dan juga sektor antara yang mendistribusikannya, logistik. Nah, kaitan yang berkaitan dengan ekosistem berarti kita harus membangun keseluruhan ini. Ya, berarti dari sektor hulunya perlu banyak bukan saja menjalankan produksi ya bagi Bapak Ibu yang memproduksi pangan, sandang maksudnya, tidak hanya untuk sekedar menjalankan proses produksi sebagai sektor hulu, tetapi juga perlu melihat berbagai hal, yaitu diantaranya adalah tren ya, tren atau situasi kondisi saat ini. Nah, ada tren yang sekarang sedang mengemuka di masa pandemik, dan ini sudah hasil survei salah satu konsultan yang cukup dikenal di Indonesia itu melakukan survei. Ternyata pemesanan atau peningkatan pemesanan terhadap produk sandang rumah atau pakaian di rumah ya, itu cukup meningkat ya. Kalau mungkin dulu kalau kita tahu sebelum pandemik yang meningkat itu adalah sandang yang untuk kita kerja, pakaian untuk fashion untuk kita berkomunitas, ataupun juga ya kalau mungkin Bapak Ibu sekalian setiap minggu karena komunitas cukup signifikan ada undangan, pernikahan dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan daripada fashion untuk di luar rumah tentunya lebih dominan daripada yang di dalam rumah. Karena kalau kita pulang ke rumah, ya fungsi kita di rumah adalah bersama keluarga dan beristirahat. Tentunya pakaian yang mungkin yang kita pakai sudah berwaktu-waktu dan itu dipergunakan terus karena memang hanya di rumah. Tapi sekarang justru di masa pandemik ini peningkatan daripada pemesanan fashion untuk di rumah itu signifikan. Jadi fashion di rumah ini apa saja ya, kalau Bapak Ibu sekalian pasti sudah banyak mengetahui ya, pakaian di rumah, kemudian kalau wanita mungkin daster yang memang nyaman, kemudian juga ya saya nggak terlalu mengemukakan kontennya, tetapi paling tidak kalau kita di rumah itu memang sekarang karena lebih lama di rumah daripada di luar rumah, jadi kita ingin pakaian yang selain hangat, apalagi musim-musim sekarang, tapi pakaian yang memang tidak terlalu sempit, yang nyaman untuk kita bergerak, untuk kita sambil WFH ya depan komputer, tapi depan kita juga televisi misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita ingin attract situation itu dan menjadi experience kita selama masa pandemik. Jadi baik itu pria dan wanita tentunya. Jadi ini tentu perlu dicermati tren. Nah, ini bicara tren. Jadi tidak hanya bagaimana memproduksi dari waktu ke waktu, tapi perhatikan tren. Nah, ini juga bagian daripada membangun ekosistem sehingga tren ini dapat sesuai dengan demand atau sesuai dengan masanya pada saat ini. Jadi memang di dalam perjalanan bisnis kita adaptif atau kalau istilah Pak Jimmy adalah agile ya, lincah ya. Sesuatu yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita perlu mendefinisikan kalau kita dari sisi hilir produsen adalah adanya satu dinamisasi, adanya agile, lincah, adanya mengikuti tren, mengikuti situasi perkembangan, dan juga tentunya bukan produk yang kita mau yang kita produksi, tapi produk yang konsumen minati, konsumen harapkan itu yang kita produksi. Jadi memang sudah berubah ya dari product oriented menjadi customer oriented ya. Nah, ini yang pertama yang saya mau sampaikan. Kemudian dalam membangun ekosistem ini perlu juga baik itu yang di sektor hulu maupun juga mungkin sebagian ada yang memiliki toko atau gerai sektor hilir, yaitu memperhatikan digitalisasi ya. Digitalisasi atau transformasi digital ini menjadi suatu keharusan
baik bagaimana kita mulai kalau yang produksi mendapatkan sumber atau bahan, maupun juga kalau yang memiliki toko, bagaimana kita berkolaborasi dengan digital platform atau marketplace. Kalau sampai hari ini mungkin pandangan atau insight bahwa digital belum terlalu diperlukan karena toh saya punya langganan, saya punya komunitas. Nah, ini yang perlu diwaspadai atau kita perlu redesign atau kita coba istilahnya kalau sekarang resilience-kan. Artinya kita coba kaji ulang apakah memang demikian keadaannya, karena memang sekarang dengan kondisi digitalisasi itu justru banyak yang meningkat transaksinya, banyak yang artinya kalau dari sisi produsen ya produsennya meningkat karena memang juga memasarkan produknya lewat digitalisasi atau mencari penjualnya, mencari tokonya itu lewat digitalisasi. Kalau yang di sektor hilir yang punya toko mencari konsumennya atau mendapat konsumennya dari digitalisasi. Ada marketplace, ya, ada omni-channel marketing, berbagai macam yang tentunya ini adalah dinamika dari digitalisasi. Tanpa digitalisasi sekarang perjalanan kita, kecepatannya itu kalau dibilang kecepatan pejalan kaki itu hanya 15 km per jam mungkin. Ya, kalau kita olahraga pagi itu paling top kita jalannya itu 15 km per jam, itu udah jalan cepat. Tapi bagaimana kita meningkatkan kecepatan kita, mengakselerasi karena dunia cepat berubah, customer behavior juga berubah, perilaku konsumen berubah, maka kita harus booster dengan digitalisasi. Nah, ini dasar kerangka untuk membangun ekosistem. Jadi baik dari sisi produsen maupun juga dari sisi produsen di hulu maupun juga gerai atau toko yang sudah punya gerai atau toko ataupun yang bekerja sama retailer untuk memasok barangnya ke retailer sehingga bisa diperkenalkan di merchandise kepada konsumen, itu juga perlu memperhatikan demikian. Ya, kemudian yang terakhir ketiga adalah membangun ekosistem ini di masa ini, ya, kita bicara di masa ini bukan di masa lalu. Jadi yang ketiga adalah kolaborasi, ya, atau sinergisitas, ya. Eranya adalah era kolaborasi. Jadi dalam membangun ekosistem ini nggak bisa sendiri, sudah nggak zamannya lagi yang namanya exclusively, ya, karena zaman exclusively itu adalah di zaman normal dulu, ya. Tapi sekarang adalah kalau dulu ada istilah copyright, ya. Kalau sekarang zamannya bukan copyright lagi, right to copy. Nah, gitu. Ya, jadi era kolaborasi, ya. Jadi bukan copyright lagi, sendiri-sendiri, unggul sendiri. Memang punya warna, punya uniqueness, boleh. Tapi berkolaborasi itu artinya berkolaborasi dalam hal membuka hubungan dengan komunitas, membuka hubungan lewat digital, sosial media, berkolaborasi dengan tidak hanya dengan retail, menggantungkan penjualannya hanya kepada retail, nggak bisa lagi sekarang. Tapi harus juga masuk kepada retail, bicara offline, ya, bicara juga masuk juga kepada marketplace atau online. Jadi ini yang poin ketiga. Jadi memang bagian daripada semangat untuk kolaborasi atau sinergisitas ini menjadi mengemuka. Termasuk juga kolaborasi kepada kementerian terkait. Nah, ini bicara kementerian sedikit nih. Kementerian terkait di sini kita perlu menjalin hubungan dengan kementerian dan lembaga kalau kita produsen, ya. Jadi kita berkomunikasi dengan tentunya kalau fashion atau sandang ini perdagangannya di Kementerian Perdagangan, tetapi kementerian yang untuk produksinya, produsennya ini di Kementerian Kreatif, ya, ekonomi kreatif, karena fashion ini creativity, ya. Jadi bagaimana bereksos dengan kementerian lembaga kalau yang dulu mungkin berpikir, wah, apa sih hubungin kerjasama dengan pemerintah, dengan kementerian lembaga, atau ya tentu kita harus introduction dan kita harus kirimkan permohonan kerjasama dan lain sebagainya, atau juga kepada, ya, kalau tadi kementerian kemudian lembaga itu contohnya bank, misalnya Bank Indonesia, itu mereka sekarang sedang banyak membantu dan sangat mendukung bagaimana potensial produk-produk tidak hanya pangan tapi sandang juga dapat mengemuka, dapat didorong
lebih meningkat lagi, bahkan dapat difasilitasi ekspor. Jadi saatnya untuk mulai melihat bagaimana bisa bekerja sama, berkolaborasi, ya kembali lagi kolaborasi dengan kementerian, dengan lembaga, sebagai bagian daripada keluar dari comfort zone. Ya, era sekarang sudah tidak ada lagi comfort zone. Ya, karena kalau comfort zone berarti kondisinya kita nyaman dengan situasi yang sekarang ini, yang lama ini, ya. Tapi kita justru mesti keluar dari comfort zone untuk mendapatkan market baru, model bisnis baru, pelanggan baru, bahkan juga mitra baru. Nah, mungkin 3 itu yang kaitan dengan ekosistem. Nah, secara cepat terakhir mungkin 2 menit saya mau bagikan, ini hanya tips sebenarnya. Jadi ya pasti tadi mungkin sudah dibicarakan, tapi ini singgung saja sedikit. Fashion saya coba lihat ada singkatannya nih, ya. Singkatan ini maksudnya untuk bahan kita guncingkan dan kita ingat saja. Ini sebagai insight saja. F, jadi kita harus jelas, kita harus clear gender kita, fokus kita kemana, ya, mau ke female atau mau ke male atau mau ke kids dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa tajam, ya. Ya, kemudian kita clear terhadap ya, pakaian yang kita mau produksi maupun yang mau kita jualkan. Kemudian tetap attract, ya, harus tetap punya beauty dan punya emotional value, ya. Tidak hanya beauty saja enak dilihat, tapi ada emotional value yang bisa kita angkat dari pakaian atau sandang yang kita produksi atau yang akan kita jualkan. Kemudian sharp, ya, sharp artinya kita buat produksi atau kita apalagi mungkin di sini sekaligus merancang, ada merancang sandangnya, itu perlu dari hati, bekerja dari hati, ya, sharp, ya. Jadi memang betul-betul heart and art, ya. Nah, ini kan kaitan 2 hal yang nggak bisa dibedakan nih kalau bicara fashion. Jadi memang keluar dari hati, punya inspiration, punya suatu konsep, kemudian digabungkan dengan seni, ya. Bagaimana untuk desain, bagaimana untuk produksinya, bagaimana untuk menjualkannya terhadap pakaian kita. Ini juga mesti dari inner, ya, inner cycle kita. Kemudian hospitality, ya, bagaimana kita tetap calm tapi tetap catching, ya. Jadi punya daya tarik tersendiri, ya. Nah, ini berkaitan dengan attract sebenarnya, bagaimana kita memproduksi atau menjualkan sandang kita dengan hospitality. Kemudian jangan lupa ingredients-nya, material and content-nya, ya, bahannya dan lain sebagainya, tidak asal saja memilih bahan dan lain sebagainya. Tentu ini sangat mengemuka, ya. Artinya berkaitan dengan fokus yang di atas tadi, ya. Apakah kita buat female, buat male atau kids dan lain sebagainya. Atau juga mungkin buat baby boomer, ya, atau buat generasi X atau yang generasi milenial, itu semuanya harus jelas, clear, di fokus yang pertama tadi. Kemudian occasion, ya, kesempatan untuk ini kolaborasi nih, to endorse, to develop, ya. Kita harus kembangin konsep occasion ini, kesempatan ini. Jadi tidak dalam status statis atau comfort zone, tapi kita harus endorse, ya, harus kita out of the box, harus kita maju bagaimana menyikapi segala situasi kondisi yang saat ini, dan selalu baru, ya, neo, ya. Tren yang tadi saya katakan, ada tren, ada look, itu selalu baru. Konsumen atau tidak hanya konsumen, kita sendiri, diri kita sendiri selalu pingin yang baru sebenarnya, kan. Mobil baru, ya, rumah baru, tapi istri baru enggak, ya, suami baru enggak, ya. Kemudian neo, ya, ya, sesuatu yang membuat kita menghasilkan sesuatu yang baru. Look, ini juga tentunya mengemuka. Ya, mungkin saya memberikan tipsnya demikian, dan juga insight mengenai ekosistem membangun fashion kita ini. Semoga kiranya dapat ditambahkan dengan pembicara sebelumnya yang luar biasa, Bu Santi dan Pak Jimmy, teman-teman Orbitin, untuk memajukan industri atau usaha sandang kita bagi Indonesia maju. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Memo.
Wah, insight dan closing yang menarik, Pak. Ya, kata-kata apa singkatan dari fashionnya itu satu linear, Pak, dengan tadi yang pemateri dari Bu Santi. Menarik, Pak. Jadi Kejadian ya gitu ya. satu, iya, mengalir, Pak. Satu benang, Pak. Jadi benang merahnya kelihatan. Jadi ini adalah closing yang menarik, Pak. Jadi karena waktu kita juga sangat dibatasi, saya minta waktu 1 menit lagi. Apakah adalah closing terakhir dari Pak Jimmy nanti sebelum di closing oleh Bu Santi? Ada yang disampaikan, Pak Jimmy? Kalau tadi kayaknya closingnya udah manis banget, kalau saya kasih lagi nanti jadi asin gitu kan. Tapi saya rasa untuk ininya tadi Pak Roy udah nyampaikan begitu luar biasanya gitu ya. Udah oke banget untuk merangkum. Kami hanya ingin menyampaikan terima kasih Pak Roy atas kerjasamanya, karena ini adalah webinar series terakhir untuk HRN. Tapi tentunya kita berharap ada kerjasama-kerjasama lainnya tentunya, dan juga ini kita sangat bangga di bawah Pak Roy Aprindo ini tambah jaya, bukan hanya di nasional nih Bu Santi, tapi udah go internasional nih. Dan Pak Roy dan teman-teman di Aprindo memang punya satu hasrat, punya keinginan yang baik untuk membawa UMKM bukan hanya bisa go nasional, tetapi go internasional. Ini luar biasa, dorongan support yang luar biasa. Justru ekosistemnya sedang dibangun, baik itu dengan pemerintah, dengan media, dengan asosiasi yang lain, bukan hanya Aprindo saja, dengan Kadin dan lain-lain. Ini kita harus acungkan jempol dan juga terima kasih dan juga tepuk tangan untuk Pak Roy, ini luar biasa ini ya, luar biasa. Terima kasih Bu Santi. Kalau ngelihat Bu Santi tadi, saya optimis gitu ya, bahwa walaupun tadi kita dengar dari Bu Santi betapa susahnya kondisi yang dihadapi Pak Roy, artinya bagaimana tiba-tiba kan tanpa diduga-duga datang COVID-19, kemudian harus menyesuaikan diri, tapi kelincahannya tadi luar biasa, belajar dari situasi yang kita nggak duga-duga, tapi alhamdulillah bisa survive, bukan hanya survive, tapi insya Allah setelah semua ini baik dengan adanya vaksinasi dan lain-lain, ya ini akan tambah mencuat lah kira-kira ya gitu ya. Saya rasa itu dari saya, Mas Memo. Terima kasih sekali lagi Pak Roy, terima kasih Bu Santi. Sampai ini lagi. Bravo Aprindo. Bravo. Baik, terima kasih Pak. Sebelum diakhiri, saya ingin mau mengutip tadi beberapa kutipan yang paling penting Pak dari materi Bu Santi, bahwa memang closingnya adalah sekarang mulai saatnya Wastra Nusantara di pameran dan fashion show bertaraf regional, nasional, dan internasional kalau bisa. Dan paling penting juga yang cukup menarik bahwa untuk mendukung fashion lokal ini harus didasari daripada kaum millennials dan juga sivitas akademika. Nah ini juga menarik bahwa memang pihak kampus itu penting. Kemudian harus aktif menguasai media sosial dan berkolaborasi di berbagai komunitas, dinas, BUMN, dan kementerian, termasuk komunitas Orbitin, Aprindo, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik juga buat Bapak Ibu peserta UMKM. Dan jangan lupa 7PS, bukan PlayStation ya. Jadi proses, produk, price, place, promotion, people, physical evidence. Jadi menarik banget, dan di closing tadi oleh materi fashion, singkatan daripada materi dari Pak Roy yang luar biasa. Dan saya rasa karena kita dibatasi oleh waktu, sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Santi sudah menjadi narasumber di webinar terakhir ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Roy, kepada Pak Jimmy yang sudah bergabung, dan terlebih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta. Ayo terus maju terus UMKM Indonesia ya. Minggu yang lalu membahas kuliner dan saat ini membahas tentang fashion, dan tidak hanya dibatasi itu, tetapi mudah-mudahan UMKM kita makin jaya terus dan bisa siap nih melewati kondisi yang lagi susahnya luar biasa ini. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, dan jangan lupa terus ikuti kegiatan Orbitin dan termasuk Aprindo, karena kegiatan-kegiatan terus akan ada ke depannya. Jadi akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Selamat sore Bu Santi, Pak Roy, Pak Jimmy. Terima kasih. Ya, Pak Beto, teman-teman Orbitin. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Ini di rumah lagi gelap sekali karena PLN mati ini. Tapi hati kita harus tetap terang ya. Tetap. Semangat kita harus tetap terang. Ya. Optimis. Jadi kita seperti baru berjemur padahal di depan hujan.
Oke. Terima Baik, kasih. terima kasih. Salam sehat buat semua. Ya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Santi, terima Bu kasih Santi. Bu.